Halo teman-teman, aku di sini bakal nge-review satu novel fiksi yang baru aja kemarin selesai aku baca. Dan menurutku ini novel fiksinya rekomendasi banget buat kita yang lagi kehilangan arah untuk menjalani kehidupan ini. Terus juga lagi pening gimana sih caranya menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar gitu. Terus kenapa juga kita diciptain di hidup ini gitu. Dan aku ada di novel Sunshine Becomes You. Penciptanya, penulisnya adalah Ilana Tan. Jadi novel ini tuh menceritakan perjuangan seorang wanita ya, namanya tuh Mia Karp. Perjuangan hidup dia, dia tuh profesinya sebagai seorang penari, yang mana ketika dia sedang performnya gitu, lagi ada di puncak-puncaknya ketika dia menari, ternyata Tuhan mengambil itu semua gitu. Jadi dia diberi sebuah penyakit yang memaksa dia untuk berhenti menari. Karena ketika dia menari, penyakit itu akan kambuh dan bisa membuat dia langsung kehilangan kesadaran. Dan di sini Mia Karp menjalani hidupnya itu dengan ya tetap penuh semangat, walaupun di suatu ketika juga dia pernah berpikir, kenapa aku hidup kalau aku nggak bisa menari lagi gitu. Padahal kan menari kan jiwaku gitu. Nah di sini di perjalanan hidupnya itu kagum banget aku sama karakternya, karena karakternya itu walaupun dia udah menyandang penyakit itu dan dia udah disarankan dia nggak boleh menari lagi, jangan menari lagi itu seumur hidupnya, dia tetap memperjuangin hidupnya gitu. Karena dia nggak bisa menari, terus dia mengalihkan profesinya jadi guru penari gitu. Jadi dia masih tetap bisa melihat, masih bisa tetap terjun ke dalam dunia tari walaupun bukan dia yang menari gitu. Terus dan karakter dia yang periang, penyabar, terus mudah bergaul dengan orang-orang baru, dengan teman, pokoknya dia tuh sangat disukai sama lingkungan sekitarnya. Orang baru pun juga kalau ketemu dia tuh langsung suka banget, karena karakter dia tuh yang ngademin gitu, yang pencair suasana gitu. Nah itu dia nggak hilangkan dan dia nggak menunjukkan hal-hal yang negatif dari diri dia ketika bersama orang lain gitu. Hebat banget sih dia bisa menyembunyikan itu semua. Bahkan di saat dia lagi kambuhnya gitu ya, ketika dia lagi kambuh penyakitnya, dia nggak mau nunjukin ke orang lain, dan dia nggak mau ngerepotin orang lain gitu untuk nolongin dia, karena dia nggak mau dikasihanin. Wow, keren banget. Sampai suatu ketika dia ketemu sama laki-laki yang bernama Alex, dan Alex ini tuh seorang pianis ya. Lagunya bagus-bagus banget, lagunya juga mendunia banget lagunya Alex. Dan mereka itu terjebak dalam suatu peristiwa yang mana tuh membuat mereka tuh saling berkaitan dan harus bertemu setiap hari gitu. Mia itu menyelakai Alex ketika dia mau bunuh diri. Jadi pas Mia tuh mau bunuh diri, mau terjun dari lantai atas, ternyata di tangga itu ada Alex sama adiknya, dan dia tuh ngenain Alex sampai Alex tuh terjatuh dan tangannya tuh terkilir gitu, hampir patah, cuman gak sampai patah, gak bisa ngadain pertunjukan selama beberapa bulan karena tangannya. Dan dia nggak bisa ngapa-ngapain juga, sampai akhirnya Mia tuh merasa bersalah dan dia menawarkan diri untuk jadi seperti asisten pribadi lah ya, tapi sebutannya pesuruh pribadi gitu, yang masak, bikinin kopi, terus habis itu beres-beres rumah, nganterin dia belanja, nganterin kemanapun Alex mau pergi. Nah itu yang dia lakukan, padahal bayangin dia harus rutin ke dokter, dia harus rutin minum obat gitu, dan tapi dia juga masih melakukan itu semua gitu. Dia mau melakukan itu semua karena dia merasa bersalah dari hal itu. Tapi di situ juga ya, di akhir ceritanya juga si Alexnya juga malah yang merasa bersalah, karena ternyata waktu itu dia nggak tahu kalau si Mia ini sedang sakit gitu, karena dia juga nggak pernah cerita ke siapapun kecuali keluarganya, orang tuanya ya. Dan gurunya aja di agensi besar yang dia masuki waktu dia jadi penari itu, dia aja nggak tahu kenapa alasan Mia ini mengundurkan diri gitu. Sampai pada akhirnya ada suatu tawaran untuk menari di acara besar ya, eventnya tuh besar banget pokoknya, event dunia gitu. Karena gurunya tuh pengen orang-orang tuh kenal Mia gitu, orang-orang tuh harus kenal muridnya yang satu ini karena sangat berbakat banget. Dan bener dia emang wow, performanya pas menari luar biasa banget, sampai bikin orang tuh terkesima sama tariannya. Cuman setelah dia menari, dia harus drop. Dia drop dan dia langsung pingsan, terus dia masuk UGD, dia dirawat, dia nggak bisa beraktivitas lagi, harus istirahat total. Sampai akhirnya ya hilang nyawanya gitu. Jadi di sini pelajaran yang aku dapat adalah banyak banget teman-teman. Aku udah list pelajaran yang aku dapat di sini. Ada yang pertama ya, pastinya hidup harus tetap diperjuangkan walaupun kita tahu takdir itu udah ditentukan gitu. Karena apa ya, takdir memang telah ditentukan, tapi kalau kita nggak menjemput takdir itu, kita nggak akan tahu kalau itu tuh sebenarnya takdir kita. Contoh, aku ini misalkan ya suaranya bagus, tapi aku nggak mau latihan, aku nggak mau
membuat diriku ini kayak orang-orang tahu kalau suaraku ini bagus gitu, bisa jadi penyanyi gitu. Aku nggak mau itu gitu. Jadi ya hilang gitu. Walaupun takdirnya sebenarnya suaranya bagus, dari takdirnya jadi penyanyi gitu. Dan itu kita nggak tahu kalau itu takdir kita atau bukan ketika kita nggak mencoba. Yang kedua, kita semua adalah makhluk Tuhan yang mana semua hal apapun itu akan diambil dari waktu yang tak terduga-duga. Jadi kapanpun, kayak Mia tadi, padahal menari itu adalah hidupnya, menari itu adalah sebagian dari hidupnya. Dia hidup untuk menari, dia menari untuk hidup, tapi dia tidak diperkenalkan lagi oleh Tuhan untuk menari. Jadi ingat bahwa kita ini makhluk Tuhan yang mana satu saat apapun itu bisa diambil gitu. Terus yang ketiga, setiap tindakan dan pilihan yang mau kita ambil itu pasti ada resikonya, jadi harus dipikirin matang-matang apapun itu. Jadi ketika kita nggak mau kayak tadi bicara jujur kalau kita tuh betul-betul sakit, itu aku tuh nggak bisa bantuin kamu setiap hari, nganter kamu sana sini, itu akan semakin drop. Tapi itu pilihannya Mia, dia tahu kalau dia akan melakukan itu maka badannya akan semakin drop, akan semakin lemah, tapi dia mau bertanggung, karena dia bertanggung jawab. Tapi dia tahu sebenarnya resiko itu. Jadi kita harus tahu resikonya juga setiap tindakan yang kita jalanin. Terus yang keempat, bahkan sesuatu yang terbaik pun akan datang bersamaan dengan hal yang terburuk. Jadi kayak contohnya tadi si Alex, walaupun dia tangannya patah ya, terkilir, nggak bisa main piano lagi selama berbulan-bulan, tapi dia didatangkan oleh seorang Mia yang mana itu merubah hidupnya banget, merubah cara pandang hidupnya, merubah cara dia bergaul ke orang-orang dan lain-lain. Kalian harus baca. Kalau kalian penasaran sama ceritanya, kalian harus baca. Terus yang kelima ya, berbuat baiklah semaksimal mungkin dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun, karena itu nggak akan terulang lagi gitu hal-hal seperti itu. Misalkan aku ketemu kamu, itu aku kenal di tahun ini, dan mungkin cuman beberapa tahun ke depan gitu, tahun-tahun setelahnya kita nggak ketemu lagi. Nah makanya waktu kita ketemu di tahun ini, kita berinteraksi di tahun-tahun ini, yuk buat apa ya, buat kenangan yang terbaik lah, buat kenangan yang baik. Kita harus memposisikan diri kita juga sebagai orang yang baik gitu ke semua orang gitu. Terus yang keenam, terkadang sedikit menahan ambisi untuk realistis itu boleh loh. Gimana ya? Karena kita harus realistis sama keadaan gitu. Walaupun ambisi kita sebenarnya enggak kok, aku enggak kayak gitu. Tapi realistis itu lebih baik gitu, karena kita tahu ukurannya. Oh berarti kalau seperti ini aku nggak bisa nih, karena itu akan membuat badanku hancur, itu akan buat aku capek, itu akan buat aku stres dan sebagainya gitu. Jadi ya hidup ini akan terus tetap berjalan walaupun kita memaksanya berhenti. Jadi nggak akan ada solusi di luar kendali kita. Ya menurutku gini juga sih, solusi dari setiap problem yang kita hadapi, yang datang ke kita, itu tuh solusinya ada di diri kita sendiri. Gimana caranya kita menanggapinya, gimana caranya kita tuh menetralisir rasa-rasa itu. Kalau misalkan kalian emosionalnya keluarnya ketika nangis gitu, dapet suatu masalah, ya udah nangis aja nggak apa-apa. Kan habis nangis juga lega, dan habis itu bisa lebih relax gitu, bisa mikirin gimana sih solusi yang tepat buat nyelesain masalah ini gitu. Dan kalau kalian misalkan marah, ya udah marah aja nggak apa-apa gitu, marah aja nggak apa-apa. Karena abis marah, abis itu kan diri kita tuh lega sendiri gitu, bukan yang malah kayak beban. Jadi kayak orang lain nggak boleh tahu nih kalau gue lagi ada masalah, orang lain nggak boleh tahu nih kalau gue lagi sedih. Nggak kayak gitu teman-teman, menurut aku kayak gitu. Karena nanti itu akan membahayakan diri kita sendiri dan malah jadi bumerang buat kita sendiri. Kita jadi merasa serba salah, kita jadi merasa nggak berguna gitu. Jadi intinya sayangi diri kalian sendiri dan harus ngerti sama apa yang kalian hadapin, sama apa yang dituju saat ini dan besoknya gitu. Dadah, kapan-kapan lagi.